Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rizky Yuniar dengan NIM 240906234. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang analisa uji beda komparasi. Sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan dari 1 sampai 6. Sekarang saya akan melanjutkan dari ke 7 sampai 8. Jadi, analisa varian ANAVA satu arah cara manual. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan mean dari beberapa kelompok, lebih dari 2 kelompok, dengan menggunakan analisis varian. Jenis data yang digunakan harus berskala interval atau rasio. Untuk memudahkan proses analisis varian ini digunakan tabel ringkasan berikut. Seperti di bawah ini. Keterangannya, F itu nilai F, X itu nilai observasi, N, K banyaknya objek pada kelompok K, K banyaknya kelompok, N banyaknya seluruh objek. Contoh pengaruh metode pembelajaran diskusi ceramah, demonstrasi, dan penugasan terhadap hasil belajar statistika mahasiswa. Peneliti ini bertujuan ingin mengetahui perbedaan hasil belajar statistika antara mahasiswa yang dapat diberi metode pembelajaran diskusi, ceramah, demonstrasi, dan penugasan. Dengan A sama dengan 5%, ujilah apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara keempat metode tersebut. Contoh uji analisis satu arah seperti di bawah ini. Jawab 1 hipotesis H0, M1 sama dengan M2, M sama dengan M3 sama dengan M4. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara metode diskusi, ceramah, demonstrasi, dan penugasan. H1, salah satu tanda sama dengan terdapat perbedaan hasil belajar antara metode diskusi, ceramah, demonstrasi, dan penugasan. B. Analisis jumlah kuadrat CK dan derajat bebas DB sumber varian jumlah kuadrat total JKT. Seperti di bawah ini rumusnya. Jumlah kuadrat kolom JKK seperti itu rumusnya. Jumlah kuadrat dalam JKD seperti itu rumusnya. ANAVA, analisis varian satu jalan, itu seperti ini. Penyelesaiannya itu ada di bawah ini tabelnya. Tabel bantu ujian analisis satu jalan. Analisis jumlah kuadrat dan derajat kebebasan sumber varian itu didapatkan 593,5. Dan DBT-nya itu 39. JKK-nya itu mendapatkan 274,5, DBK-nya itu mendapat 3, JKD itu 295, DBD itu 36, MKK 91,5, MKD 8,19, F 11,17. C. Gunakan lampiran tabel F untuk menentukan nilai F tabel. DBK sama dengan K min 1 sama dengan 4, min 1 sama dengan 3, DBD sama dengan N min 3, N min K sama dengan 40, min 4 sama dengan 36. Nilai F tabel dirumuskan F tabel DBK, DBA, X, F tabel 3,36, 0,05, artinya kolom 3 baris 36 pada tabel F dengan derajat kepercayaan 5% atau 0,05. F tabel diperoleh 2,86. D. Daerah penolakan. Daerah penolakan hipotesis HO, daerah penolakan hipotesis HO. E. Kesimpulan, karena nilai F hitung 11,17 berada di daerah penolakan HO, maka diterima HA. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara metode diskusi, ceramah, demonstrasi, dan penugasan. Selanjutnya perlu dicari hasil belajar statistika mahasiswa yang mana yang berbeda. Untuk memperinci perbedaan masing-masing hasil belajar dapat dilakukan dengan menggunakan uji dengan menggunakan highly significant difference
Uji dengan menggunakan Least Significance Difference tes untuk dua kelompok sampel yang berbeda independen. Beda signifikan jika X1 X2 kurang lebih HS2 0,05. Keterangannya HSD highly significant difference X1 main kelompok 1, X2 main kelompok 2, MKD main kuadrat dalam, N1 banyak anggota sampel 1, N2 banyak anggota sampel 2, Q nilai tabel Q kolom 4 perlakuan baris DBD. Lihat tabel Q. Seperti ini. Berdasarkan hasil analisis di atas, terlihat bahwa hasil belajar statistik mahasiswa antara metode diskusi M1 dengan metode ceramah M2 berbeda signifikan. Sedangkan metode diskusi M1 dengan demonstrasi M3 tidak signifikan atau tidak ada perbedaan. Kemudian metode diskusi M1 dengan metode penugasan M4 juga tidak signifikan atau tidak ada perbedaan. Metode ceramah M2 dengan metode demonstrasi M3 tidak signifikan atau tidak ada perbedaan. Metode ceramah M2 dengan metode penugasan M4 berbeda signifikan. Terakhir, metode demonstrasi M3 dengan metode penugasan M4 tidak signifikan atau tidak ada perbedaan. Keterangannya LSD Least Significant Difference X1 main kelompok 1, X2 main kelompok 2, MKD kuadrat dalam, N1 banyak anggota sampel 1, N2 banyak anggota sampel 2. T nilai tabel T digunakan uji dua pihak dengan A sama dengan 0,05. Tabel uji signifikan Highly Significant Difference HSD. Ini seperti ini. Sedikit perbedaan dengan uji HSD. Pada uji LSD terlihat bahwa hasil belajar statistik mahasiswa antara metode diskusi M1 dengan metode ceramah M2 berbeda signifikan. Metode diskusi M1 dengan demonstrasi M3 berbeda secara signifikan. Kemudian metode diskusi M1 dengan metode penugasan M4 tidak signifikan atau tidak ada perbedaan. Metode ceramah M2 dengan metode demonstrasi M3 tidak signifikan atau tidak ada perbedaan. Metode ceramah M2 dengan metode penugasan M4 berbeda signifikan. Terakhir, metode demonstrasi M3 dengan metode penugasan M4 juga berbeda secara signifikan. 8. Analisis varian ANAVA satu arah dengan IBM SPSS. Analisis varian ANAVA satu arah dengan IBM SPSS sangat simpel dan hasilnya akan sama dengan cara manual. Gunakan data seperti berikut. Perhitungan contoh manual di atas, namun kita ganti pada contoh pemasaran. Misal suatu produk dibuat 4 kemasan yang berbeda, kemudian diteliti apakah terdapat perbedaan antara kemasan satu dengan yang lain terhadap volume penjualan dalam 10 minggu. Berikut data penjualan masing-masing kemasan. Buka editor IBM SPSS, klik file, lalu sorot neo dan klik data. Kita praktek ya. Klik variabel view, pada baris pertama kolomnya ketik penjualan. Pada kolom desimal, keangkaan 0, kemudian kolom kemasan. Sama keangkaan 0 juga. Pada kolom value, klik tombol di ujung kanan.
maka akan muncul kotak dialog seperti di atas. Pada kolom value ketik 1. Pada kotak label ketikan kemasan 1. Ini. Ketik 1. Kemasan 1. Lalu klik ADD. Ulangi pada kotak value ketikan 2. Ketik kemasan 2. Pada kotak label ketikan kemasan 2, lalu klik ADD. Dengan cara sama, ulangi sampai dengan kemasan 4 seperti di atas. Oke. 3 kemasan 3 4 kemasan 4. Oke. Ketikkan seluruh data penjual pada kolom kemasan. Ketik 1 untuk kemasan 1, ketik 2 untuk kemasan 2. Ketikkan seluruh data pada kolom penjual. Ingat, data kemasan 1 SD, kemasan 4 jangan dibuang. Ini seperti ini ya. Setelah semua dimasukin sesuai data yang di sini ya guys, itu seluruh data penjualan dan kemasan selesai diinput. Selanjutnya klik analysis, sorot confinements, klik on Y ANOVA, maka akan muncul dialog. Pindahkan variabel penjual ke kotak kemudian kemasan ke kotak. Selanjutnya klik faktor. Kemudian kemasan ke kotak faktor. Oke. Selanjutnya klik, akan muncul seperti ini. Perhatikan prosedur post hoc ini terdiri dari banyak tes. Anda boleh mencoba satu persatu, tapi dalam kasus ini akan dicoba uji LSD dan uji 2K HSD saja. Centang kotak LSD dan centang kotak 2K. Untuk uji HSD seperti di atas. Abaikan kotak lain, klik continue dan oke. Dan mendapatkan seperti ini. Perhatikan tabel ANOVA. Di atas diperoleh nilai F sebesar 11,526 dengan nilai SIG 0,00. Bandingkan nilai F ini dengan nilai F cara manual di atas, ternyata tidak jauh berbeda. Kesimpulan, nilai F hitung diperoleh sebesar 11,526 dengan nilai SIG 0,00. Karena nilai SIG 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka tolak HA dan terima H1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil penjualan produk dengan kemasan 1, kemasan 2, kemasan 3, dan kemasan 4. Selanjutnya, karena terdapat perbedaan nilai penjual produk di antara kemasan-kemasan tersebut di atas, maka perlu diuji secara
LSD dan uji HSD, uji 2K. Perhatikan output hasil uji LSD dan HSD berikut ini. The mean difference is significant at the 0,05 level. Perhatikan hasil uji HSD di atas perbedaan antara rata-rata penjualan kemasan 1 dengan kemasan 2 diperoleh 6,100 dengan nilai sig 0,00. Perbedaan rata-rata penjualan kemasan 1 dengan kemasan 3 diperoleh 4,700 dengan nilai sig 0,006. Perbedaan rata-rata penjual kemasan 1 dengan kemasan 4 diperoleh min 0,100 dengan nilai sig 1,00. Perbedaan rata-rata penjual antara kemasan 2 dengan kemasan 3 diperoleh min 1,400 dengan nilai sig 0,721. Perbedaan rata-rata penjualan antara kemasan 2 dengan kemasan 4 diperoleh min 6,200 dengan nilai sig 0,000. Perbedaan rata-rata penjual antara kemasan 3 dan kemasan 4 diperoleh min 4,800 dengan nilai sig 0,005. Bandingkan juga kedua hasil uji ini dengan cara manual, ternyata hasilnya pun sama. Kesimpulannya, hasil uji lanjut di atas dapat dirangkum dalam tabel berikut ini. Kemasan 1 PS kemasan 2 itu signifikan, kemasan 1 PS kemasan 3 itu signifikan, kemasan 4 sama kemasan 1 tidak signifikan, kemasan 3 sama kemasan 2 tidak signifikan, kemasan 4 sama kemasan 2 signifikan, kemasan 4 sama kemasan 4 signifikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.